Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai pada tahun 2015. Ketika seorang pria bernama Ridwan mengambil keputusan besar untuk meninggalkan kampung halamannya di Tasikmalaya. Bukan tanpa alasan Ridwan memutuskan untuk mengadu nasib ke Bandung. Ada masalah keluarga yang cukup berat yang mengharuskan dirinya mencari suasana baru, sebuah awal yang baru, dan tentu saja pekerjaan yang bisa menyambung hidup. Ridwan sadar betul bahwa banyak orang bilang Bandung adalah kota yang keras, penuh persaingan, dan hidup di sana membutuhkan mental sekuat baja. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan, mampu bekerja keras, dan mampu membalikkan keadaan. Dengan bekal seadanya dan semangat membara, Ridwan mulai mencari informasi lowongan kerja dari teman ke teman, dari kenalan ke kenalan, tak peduli pekerjaan apapun asalkan halal dan bisa ia lakukan. Pencarian itu membawanya bertemu dengan seorang kenalan lama yang menawarkan pekerjaan di sebuah usaha wedding organizer, WO, spesialis pemasangan tenda dan dekorasi pelaminan. "Mau gak kamu kerja di tenda? Jadi tukang dekorasi buat acara nikahan?" kata temannya saat itu. Ridwan yang merasa tak punya banyak pilihan dan memang membutuhkan pekerjaan segera, langsung menyanggupi. Ia tak punya pengalaman sama sekali, ibaratnya masih orang awam dalam dunia pernak-pernik pernikahan. Hari pertama, kedua, dan seterusnya, Ridwan datang ke lokasi hanya untuk belajar. Ia mengamati, melihat cara orang lain bekerja, dan berusaha menyerap setiap ilmu yang bisa ia dapatkan. Prinsipnya sederhana, ia tidak mau selamanya hanya menjadi pekerja kasar atau kuli angkut. Ia ingin menguasai ilmunya, agar ia bisa naik tingkat dan memiliki keahlian. Pekerjaan di WO ini ternyata sangat menguras tenaga dan waktu. Bosnya yang di Bandung saat itu terkenal sangat laris, jadi setiap minggunya mereka bisa mendapatkan hingga 7-8 lokasi pemasangan tenda. Bayangkan saja, dalam satu minggu, hampir tidak ada waktu untuk istirahat, bersantai, atau bahkan sekadar nongkrong-nongkrong santai seperti anak muda lainnya. Malam Minggu, malam Sabtu, malam Senin, semuanya dihabiskan di jalanan, di lokasi-lokasi baru, mendirikan rangka besi, memasang kain, dan menyiapkan panggung. Ridwan hanya fokus pada pemasangan tenda dan dekorasi lantai, bukan pada tata rias pengantin. Ia melihat pekerjaan ini sangat bebas baginya, bebas dari tekanan rumah dan masalah yang dulu ia hadapi di Tasikmalaya. Meskipun banyak yang meremehkan, mengatakan gaji tukang tenda tak seberapa, dan waktunya habis di jalanan, bagi Ridwan, pekerjaan ini adalah anugerah. Ia bisa menyambung hidup, mengirim uang, dan yang paling penting, ia merasa berharga. Kelelahan fisik adalah harga yang harus dibayar, dan ia menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Ia tahu betul, ini adalah jalannya, dan ia harus kuat demi kehidupannya yang baru di Bandung yang keras dan penuh perjuangan. Ridwan sering berpikir, betapa ironisnya ia bekerja untuk kebahagiaan orang lain, pernikahan, sementara hidupnya sendiri penuh dengan kerja keras dan perjuangan yang tak berkesudahan. Namun, setiap kali ia berhasil menyelesaikan satu tenda, melihat dekorasi berdiri megah, ada rasa bangga yang menyelimuti hatinya. Itu adalah hasil keringat dan jerih payahnya, sebuah pencapaian kecil yang berarti besar dalam hidupnya. Ia terus menguatkan mental, mengingatkan dirinya bahwa setiap kesulitan pasti akan berakhir, dan ini semua adalah proses menuju kehidupan yang lebih baik. Tahun pun berganti, dan pada tahun 2018, sebuah pekerjaan datang yang akan mengubah segalanya bagi Ridwan. Lokasinya berada di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, sebuah daerah yang menurut bos mereka terbilang cukup terpencil dan kurang memadai. Pekerjaan ini masuk secara mendadak, bersamaan dengan 7 lokasi lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Tantangannya adalah, tenda dan dekorasi di lokasi Cilenyi ini harus selesai seutuhnya keesokan paginya siap digunakan untuk acara. Sore hari, setelah mengemasi semua peralatan, Ridwan dan timnya berangkat menuju lokasi.
Setibanya di sana, mereka langsung bergerak cepat mendirikan rangka tenda. Proses pendirian rangka berjalan lancar, dan sekitar pukul 11 malam, kerangka tenda selesai berdiri kokoh. Sebagian besar tim pulang, meninggalkan Ridwan sendirian untuk menyelesaikan pekerjaan dekorasi kain, atau istilahnya ngerempel kain. Lokasi ini berada persis di sebelah kompleks perumahan, di depan sebuah rumah yang cukup terpisah, jauh dari rumah-rumah tetangga lainnya, seolah-olah terisolasi. Di belakang rumah yang akan menjadi tempat acara itu, berdiri sebuah bangunan menjulang tinggi, sebuah apartemen. Malam itu, perasaan Ridwan sudah tidak enak. Ia melihat ke arah apartemen tersebut dan pandangannya hanya disuguhi kegelapan total. Biasanya, apartemen meskipun baru atau belum terisi penuh, pasti ada saja 1 atau 2 lampu yang menyala, menampakkan tanda-tanda kehidupan atau setidaknya menunjukkan bahwa bangunan itu adalah bagian dari peradaban. Namun, apartemen 19 lantai di Cilenyi itu gelap gulita, seperti sebuah siluet raksasa yang menakutkan, mengeplong seolah-olah tidak pernah ada kehidupan di sana. Kegelapan ini bukan kegelapan biasa, melainkan kegelapan yang terasa horor, memicu naluri Ridwan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Ia mencoba mengabaikan perasaan tersebut, memaksakan diri untuk fokus pada pekerjaannya, meraih kain-kain dan mulai menatanya. Ia tahu, ia harus cepat karena waktu terus berjalan dan acara akan dimulai dalam hitungan jam. Namun, sorot matanya sesekali tak sengaja tertuju pada bangunan gelap itu. Tenda besi yang ia dirikan terasa dingin, dan angin malam di Cilenyi terasa menusuk tulang. Ditambah lagi dengan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Ridwan mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin apartemen itu memang sedang mati lampu total atau mungkin memang belum berpenghuni sama sekali. Tetapi logika itu terasa hampa di tengah keheningan malam dan pandangan mata yang melihat tembok-tembok kusam menjulang tanpa penerangan sedikit pun. Ia merasa terisolasi, hanya dirinya sendiri, diapit oleh kegelapan apartemen dan rumah kosong yang jauh dari hiruk-pikuk kota Bandung. Ia terus bekerja, tangan sibuk mengaitkan kain-kain, tetapi pikirannya tak henti-hentinya menerka-nerka, ada apa sebenarnya dengan apartemen di Cilenyi ini? Apakah ia benar-benar sendirian? Ataukah ada penghuni lain dari bangunan gelap itu yang sedang mengawasinya bekerja? Keheningan yang ada terasa sangat mencekam. Hanya terdengar suara-suara kecil dari alat-alat yang ia gunakan. Saat Ridwan tengah serius merempel kain, tiba-tiba terdengar suara yang memecah keheningan malam. Suara itu mirip sekali dengan bunyi petasan api. Sebuah letupan kecil yang berasal dari arah belakang, tepatnya dari gedung apartemen yang gelap tadi. Sontak, Ridwan menoleh. Ia berpikir, mungkin itu orang jaga di sana. Atau mungkin ada orang iseng yang baru pulang. Ia mencoba menenangkan diri dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, keanehan berikutnya segera muncul. Ridwan teringat, apartemen itu tingginya 19 lantai. Dan tadi, ia sudah melihat bahwa seluruh bangunan benar-benar mati lampu, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Lantas, bagaimana mungkin ada suara petasan dan kemudian ketika ia melihat lagi di posisi tengah-tengah bangunan, kira-kira di lantai 9, terlihat jelas ada cahaya seperti obor yang menyala. Cahaya api obor itu terlihat seperti obor api yang biasa dipakai oleh orang yang sedang ronda atau berjaga. Ridwan kembali mencoba berpikir positif. Mungkin itu adalah pekerja proyek yang sedang menunggu di sana. Mengingat apartemen itu kemungkinan adalah bangunan baru yang belum sepenuhnya rampung. Ia kembali fokus, tetapi seperti ada magnet yang menarik pandangannya. Ia merasa seolah-olah harus terus melihat ke arah api obor itu. Setiap beberapa menit sekali, pandangannya diarahkan ke sana. Tak lama kemudian, pemandangan itu berubah lagi. Dan kali ini semakin aneh. Obor api yang tadinya hanya 1, kini dikelilingi oleh 3 lampu lainnya. 2 lampu diantaranya tampak seperti lampu tembak yang terang, sedangkan 1 lampu lagi terlihat berkedip-kedip mirip seperti kunang-kunang.
Ridwan mulai merasa penasaran yang tak tertahankan. Ia mencoba berspekulasi. Mungkin ada orang yang sedang mengadakan pertemuan rahasia, atau mungkin ada tukang yang sedang bekerja di tengah malam. Ia memaksakan dirinya untuk tidak terlalu peduli, tetapi dorongan untuk melihat dan mencari tahu semakin kuat. Rasa penasaran itu mengalahkan rasa takut dan juga fokusnya pada pekerjaan. Akhirnya, Ridwan menyerah. Ia memutuskan untuk turun dari tangga, mencari tempat duduk, dan menyeduh kopi. Ia perlu menenangkan pikiran, mengusir rasa penasaran, dan memulihkan fokusnya. Ia duduk, matanya tetap tertuju pada apartemen yang gelap itu, mengawasi 4 cahaya aneh, obor, 2 lampu tembak, dan 1 kunang-kunang yang menyala di tengah kegelapan total lantai 9. Ia bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di situ? Pikirannya dipenuhi dengan tanda tanya, dan rasa merinding mulai menjalar di punggungnya. Ia benar-benar merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dan entah mengapa, ia merasa dirinya adalah target utama dari semua keanehan yang muncul dari bangunan menjulang di Cilenyi tersebut. Ia duduk termangu, menghabiskan kopi, matanya tak lepas sedikit pun dari sumber cahaya misterius itu. Ia seperti terhipnotis oleh pemandangan yang seharusnya tidak mungkin ada di tengah bangunan gelap dan sunyi di malam hari. Saat Ridwan sedang duduk termangu, benar-benar terfokus pada apartemen yang aneh itu, ia mendengar suara motor yang datang. Tak lama kemudian, sahabatnya, Bagas, tiba. Ridwan memang sudah meminta bantuan sebelumnya kepada timnya agar ada yang menyusul. Dan Bagas adalah orang yang datang. Bagas datang membawa bekal, kopi dan rokok, menemani Ridwan yang kelelahan dan mulai dihantui rasa takut. Keduanya duduk bersama, tetapi suasananya sangat berbeda dari biasanya. Ridwan memperhatikan Bagas. Biasanya, Bagas adalah sosok yang paling hese, paling jahil, dan paling suka bercanda di antara semua kru. Ia adalah sumber tawa, selalu cengengasan dan jarang sekali serius. Namun malam itu, Bagas duduk diam, tanpa sepatah kata pun, dengan pandangan mata yang kosong, terarah lurus ke depan. Matanya melotot, seperti orang yang sedang marah atau dalam keadaan tertekan hebat. Badannya pun terasa kaku dan keras saat Ridwan mendekat dan memanggil namanya. "Gas, lu kenapa?" tanya Ridwan, tetapi Bagas tidak merespons sama sekali. Ia tetap dalam posisi duduknya, menatap dengan mata melotot, wajahnya tegang dan menyeramkan. Ridwan sempat berpikir, mungkin Bagas sedang punya masalah keluarga yang berat, atau mungkin ia baru saja dimarahi bos karena sesuatu. Ia mencoba merasionalkan, mengingat bahwa mereka berdua baru saja melewati seminggu yang sangat melelahkan, mengurus 7 lokasi sekaligus. Kelelahan ekstrim mungkin menjadi alasannya. Namun, Ridwan tahu ada yang tidak wajar. Bagas yang ia kenal akan selalu bercanda dan mengolok-ngolok kelelahan, bukan duduk kaku seperti mayat hidup. Ridwan mencoba memegang bahu Bagas, berusaha mengajaknya bicara, tetapi Bagas tetap diam membisu. Badannya tetap kaku. Ridwan mulai merasa cemas yang sesungguhnya. Ia tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi Bagas, tetapi tingkah lakunya malam itu benar-benar membuat Ridwan down dan semakin tidak fokus pada pekerjaan dekorasi yang harus diselesaikannya. Ia mencoba merapal doa dan istighfar dalam hati. Ia menyadari bahwa gangguan-gangguan aneh dari apartemen yang gelap itu kini seolah-olah sudah merasuki teman kerjanya sendiri. Ia merasa terjebak, sendirian di lokasi terpencil di Cilenyi, ditemani oleh seorang teman yang tingkah lakunya sudah tidak normal. Ia berpikir, apakah Bagas juga melihat sesuatu? Ataukah ia sudah menjadi korban dari gangguan yang berasal dari apartemen kosong itu? Ridwan akhirnya memutuskan untuk membiarkan Bagas sejenak, berharap ia akan sadar dan kembali normal setelah beberapa saat. Ia harus kembali bekerja, mencoba menguatkan diri dan mengabaikan teman yang kini terlihat seperti patung kaku di sampingnya, karena pekerjaan adalah prioritas utama yang harus diselesaikan. Setelah mencoba memanggil dan menyentuh Bagas tanpa hasil, Ridwan memutuskan untuk kembali ke tenda. Ia membalikkan badannya,
mengambil langkah untuk meninggalkan Bagas yang masih duduk kaku dengan pandangan kosong. Namun, tepat saat ia berbalik, sebuah pemandangan yang jauh lebih mengerikan muncul di belakangnya. Berdiri tegak, tepat di belakang posisinya semula, adalah sosok tinggi yang diselimuti jubah hitam. Sosok itu benar-benar gelap, menutupi seluruh tubuhnya dan kepalanya menunduk dalam, membuat wajahnya sama sekali tidak terlihat. Ridwan terpaku, matanya tidak berkedip sedikit pun, terkejut dan ketakutan melihat penampakan itu. Ia mencermati sosok itu. Ia tidak tahu apakah sosok itu menginjak tanah atau tidak, karena jubahnya menjuntai hingga menutupi kaki, seperti wanita yang mengenakan daster panjang. Sosok itu hanya berdiri diam, tanpa bergerak, tanpa mengeluarkan suara, tetapi auranya sangat mencekam. Dalam keterkejutannya, memori Ridwan kembali pada Bagas. Ia ingat bahwa Bagas berada di belakangnya dan ia harus memastikan Bagas baik-baik saja. Dengan cepat, Ridwan menoleh lagi ke arah Bagas. Dan di sana, ia melihat Bagas sudah tergeletak di tanah, pingsan. Wajahnya yang tegang dan matanya yang melotot kini tertutup dalam keadaan tak sadarkan diri. Ridwan semakin panik. Ia adalah satu-satunya orang yang sadar di lokasi itu, dan ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Ia kembali menoleh ke belakang, ke tempat sosok berjubah hitam itu berdiri. Namun, dalam sekejap mata, sosok itu sudah hilang. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara gesekan jubah, tidak ada apa-apa. Sosok itu menghilang begitu saja, seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Peristiwa hilangnya sosok itu membuat kepanikan Ridwan semakin menjadi-jadi. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ia harus lari mengikuti naluri Bagas yang sudah pingsan, ataukah ia harus tetap fokus pada pekerjaan yang harus selesai pagi hari? Ia merasa down dan sangat tertekan. Semua kejadian ini datang bertubi-tubi dan semuanya terasa tidak masuk akal. Ridwan kembali membangunkan Bagas, menepuk-nepuk pipinya dan mencoba memberinya minum. Ia benar-benar takut. Sosok berjubah hitam itu seolah-olah adalah teror yang menunggunya lenah, teror yang datang tepat saat ia sedang memperhatikan temannya. Ridwan merasa bahwa kejadian ini adalah puncak dari semua gangguan yang ia alami malam itu. Ia sadar, ia dan Bagas sedang diuji oleh sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Setelah beberapa saat, Bagas terbangun. Ia terlihat sangat kebingungan dan langsung bertanya, "Ton, lu kenapa? Tadi lu kemana?" Ia seolah-olah tidak tahu apa yang baru saja terjadi padanya. Tidak ingat bahwa ia baru saja pingsan. Keanehan pun berlanjut. Bagas tiba-tiba muntah. Namun muntahannya aneh. Tidak seperti muntah biasa, tetapi seolah-olah ia mengeluarkan sesuatu dari dada atau tenggorokannya. Ridwan sempat berpikir, mungkin Bagas keracunan atau habis berkelahi, mengingat Bagas memang dikenal sebagai orang yang paling usil dan mungkin memiliki banyak masalah di luar pekerjaan. Namun Bagas bersikeras ia tidak tahu apa-apa. Ia tidak ingat kapan ia sampai di lokasi Cilenyi itu. Ridwan mencoba menenangkan diri dan Bagas. Mereka kembali duduk, menyeduh kopi dan merokok. Ridwan mencoba mengalihkan pembicaraan, menyuruh Bagas untuk membantu bekerja agar pikirannya teralihkan. Mereka kembali ke tenda. Ridwan naik tangga besi untuk melanjutkan dekorasi kain, sedangkan Bagas bertugas memegang dan mengoper kain dari bawah. Ketika Ridwan sedang serius memasang kain, tiba-tiba tangga besi yang ia pijak terasa seperti ditarik dengan sangat keras. Tangga itu bergeser di atas aspal, menimbulkan suara gesekan yang memekakkan telinga. Ridwan terkejut dan marah. Ia langsung menuduh Bagas. "Gas, lu ngapain sih? Udah kena kayak gitu masih aja mau bercanda? Tolonglah, kita mau buru-buru." Ridwan membentak. Namun Bagas bersumpah, "Demi Allah, Ton, gue dari tadi di sini. Gue cuma ngambilin kain, terus gue duduk lagi di sini. Gue nggak tahu siapa yang narik." Ridwan terdiam. Suara gesekan tangga besi di atas aspal itu begitu keras. Mustahil jika Bagas tidak tahu atau berbohong. Ia benar-benar yakin Bagas tidak melakukannya. Ia juga yakin itu bukan suara angin. Kejadian ini membuat Ridwan semakin panik dan yakin bahwa gangguan kali ini bukan lagi sekadar penampakan, tetapi sudah menyentuh dan mengganggu pekerjaannya secara fisik. Ia turun lagi, duduk lagi. Ia merasa perlu kopi lagi untuk menenangkan diri. Dalam semalam itu, ia bisa menghabiskan hingga 10 gelas kopi panas, diminum cepat-cepat, tidak santai seperti biasanya.
Ia melihat Bagas yang masih saja diam, tidak usil, tidak bercanda, tingkah lakunya sangat tidak wajar. Kelelahan dan gangguan gaib telah membuat Bagas menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Ridwan hanya bisa menghela nafas. Ia tahu malam ini adalah malam terberatnya dan ia harus tetap menyelesaikan pekerjaan di Cilenyi ini. Ridwan kembali ke posisi duduknya, mencoba menenangkan dengkul yang masih bergetar hebat. Ia tahu, rasa takutnya semakin menjadi-jadi, tetapi ia juga merasa penasaran yang tak terhindarkan. Ia memandangi Bagas yang masih duduk diam dengan tatapan kosong. Ridwan mencoba meyakinkan dirinya bahwa Bagas mungkin hanya sedang capek dan sedang berada di ambang batas kelelahan. Namun tiba-tiba, pandangannya kembali diarahkan ke apartemen kosong di Cilenyi itu. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa matanya untuk melihat ke sana lagi dan lagi. Di tengah kegelapan total apartemen, ia melihat sosok aneh yang lain. Sosok itu adalah seorang pria tanpa kepala, atau yang ia sebut kepala buntung. Sosok itu berdiri di salah satu lantai, memegang sesuatu yang tampak seperti bola, tetapi bola itu memiliki rambut. Ridwan tertegun. Reaksi pertamanya, yang anehnya adalah sebuah penyangkalan, adalah ia berpikir, mungkin itu orang iseng yang mau ngerjain. Ia tidak mau berpikir itu adalah hantu atau setan. Ia masih mencoba merasionalisasikan, berpikir, bagaimana mungkin ada orang yang bisa begini? Pura-purakah? Saking tidak percayanya, ia hampir tidak merasa takut, melainkan lebih kebingungan dan merasa bahwa orang itu sangat niat untuk membuat ulah. Namun saat ia mulai mengamati lebih detail, sosok kepala buntung itu tidak berjalan, tidak bergerak, hanya berdiri diam di tengah kegelapan apartemen. Dan tak lama kemudian, teror lain muncul. Tepat di sebelah sosok kepala buntung itu, muncul kembali sosok yang ia lihat sebelumnya. Pria berjubah hitam yang kepalanya menunduk. Dua sosok menakutkan, kini berdampingan mengawasinya dari kejauhan. Ridwan merasa ada yang tidak beres. Ia berpikir, kenapa harus begini? Kenapa harus ada gangguan seperti ini? Niat kita cuma kerja, kita nggak ganggu, kita nggak merusak daerah sini. Perasaan tidak adil, takut, dan emosi yang campur aduk mulai meluap dalam dirinya. Ia merasa dirinya sedang diuji, atau bahkan menjadi target dari entitas-entitas di tempat itu. Ia maju, secara naluriah seolah-olah ada yang mendorongnya untuk mendekat dan melihat lebih jelas. Sosok berjubah hitam itu menghilang lagi, meninggalkan kepala buntung sendirian, seolah-olah ia adalah atraksi utama yang harus dilihat oleh Ridwan. Ridwan melangkah maju, semakin mendekat ke arah tembok yang membatasi tenda dengan apartemen di Cilenyi itu. Rasa takutnya kini berubah menjadi tekad untuk melihat apa sebenarnya yang ia hadapi. Sosok kepala buntung itu kini terlihat lebih jelas, terpampang di tengah pandangannya. Ia melihat sosok itu berdiri dengan tegap, memegang bola berambut itu di tangannya. Begitu ia melihatnya dengan cermat, Ridwan benar-benar syok. Bola berambut itu bukanlah bola, melainkan kepala manusia yang terputus, kepalanya sendiri. Yang lebih mengerikan lagi, Ridwan bisa melihat wajah asli dari kepala itu, dan wajahnya dipenuhi darah yang berceceran. Leher dari sosok kepala buntung itu juga terlihat jelas, mengeluarkan darah segar yang mengalir seperti air mancur. Sosok itu mengenakan pakaian serba putih yang ia kenali sebagai kain kapan yang masih baru, kontras dengan darah yang membasahi leher dan kepalanya. Pemandangan ini menghancurkan semua rasionalisasi Ridwan tentang orang iseng atau prank. Ia sadar sepenuhnya, ia sedang berhadapan dengan makhluk gaib yang sangat nyata dan sangat mengerikan. Ia langsung mengucapkan istighfar dan bismillah berkali-kali, berusaha mengumpulkan keberaniannya yang tersisa. Ia melangkahkan kaki mundur perlahan, tidak berani memalingkan muka, takut jika sosok itu tiba-tiba menyerangnya. Saat ia mundur, ia tanpa sadar mengedipkan mata. Itu adalah kesalahan kecil yang wajar dilakukan manusia. Namun saat ia membuka matanya lagi, sosok kepala buntung itu sudah hilang seketika. Dan yang paling mengejutkan, semua cahaya di apartemen, baik obor, dua lampu tembak maupun kunang-kunang, semuanya ikut mati total.
Apartemen itu kembali menjadi gelap gulita, sebuah siluet raksasa yang sunyi dan menakutkan. Di titik inilah, Ridwan yakin 100% bahwa semua yang ia alami adalah setan asli, bukan tipuan, bukan halusinasi, dan bukan pula ulah manusia. Ia merasa dengkulnya lemas, ia gemetar hebab, saking takutnya. Ia sadar, ia baru saja lolos dari sebuah ancaman nyata. Ia harus kembali fokus pada pekerjaan, tetapi seluruh tubuhnya menolak untuk bergerak, dilumpuhkan oleh ketakutan yang mendalam. Ketakutan hebat melanda Ridwan, membuatnya gemetar dan hampir kehilangan harapan. Ia berusaha keras untuk menenangkan diri dan memaksakan diri kembali bekerja karena pekerjaan harus selesai sebelum pukul 6 pagi. Namun, saat ia menoleh ke arah Bagas, ia menemukan temannya sudah pingsan lagi. Kali ini, posisi pingsannya terlihat jauh lebih buruk. Bagas tersandar di dekat tiang, tampak seperti orang yang habis dicekik. Wajahnya membiru, lidahnya sedikit menjulur keluar, dan matanya melotot parah, persis seperti deskripsi orang yang kehabisan napas. Ridwan panik, mencoba meneriakkan nama Bagas, mencoba meminta tolong kepada tetangga sekitar, tetapi tidak ada yang merespons. Lingkungan sekitar benar-benar sepi, dan ia sadar, teriakannya tidak akan sampai ke telinga siapapun. Ia mencoba mengusap Bagas dengan air, tetapi tidak mempan. Dalam keputusasaan, Ridwan nekat. Ia mengumpulkan semua keberaniannya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan istighfar dengan suara keras, dan berusaha membangunkan Bagas. Ajaibnya, Bagas bangun. Tetapi ia kembali terlihat linglung. Ia langsung menyambar kopi panas yang masih mengepul, dan menenggaknya sekaligus. Setelah itu, ia mengambil roti seharga Rp3.000 dan menelan satu bungkus penuh dalam sekejap. Bagas makan dan minum seperti orang yang kelaparan parah dan kehausan luar biasa, tanpa jeda. Ridwan mulai merasa aneh. Ia merasa dikelilingi oleh banyak orang tak terlihat. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan. Udah pulang. Suara itu tidak keras tetapi jelas di telinganya. Ia bertanya pada Bagas, "Gas, lu dengar suara itu enggak?" Bagas hanya diam. Ridwan kembali panik, memohon pada Bagas untuk jangan bertingkah seperti itu, untuk fokus dan untuk beristighfar. Ia memegang Bagas, tetapi yang ia dapatkan adalah tatapan mata Bagas yang langsung melotot kencang ke arahnya. Tatapan itu penuh kemarahan dan kekosongan. Ridwan merasa pasrah. Ia berpikir, ya sudahlah, kalau malam ini memang saya yang harus jadi korbannya, saya siap. Ia merasa teror ini sudah mencapai batas maksimal yang bisa ia tanggung. Ia harus menyelesaikan pekerjaan, apapun resikonya, apapun yang harus ia hadapi. Setelah berhasil menenangkan Bagas lagi, meskipun Bagas tetap aneh, Ridwan kembali bekerja sendirian. Ia menaiki tangga, mengambil bahan, dan melanjutkan dekorasi. Namun saat ia turun, ia bertemu dengan seorang pria yang muncul tiba-tiba dari samping tenda. Pria itu tidak memakai baju, hanya mengenakan sarung, dan di dadanya ada lilitan karet atau semacamnya, bukan tas atau tato. Pria itu menyapa Ridwan dengan ramah, tetapi ia memberikan peringatan yang sangat serius. "Tong," katanya, "hati-hati, jangan sampai ada salah ngomong di sini. Jaga attitude, jaga etika. Kalau mau masuk, pamit." Pria itu kemudian bertanya tenda ini untuk acara rumah yang mana, seolah-olah mengisyaratkan bahwa rumah di depan tenda itu kosong. Ridwan berusaha mengajak Bagas untuk melihat. "Gas, ini ada temen nih, bapak-bapak." Bagas bangun dan menyambut. Namun, saat Ridwan kembali menoleh ke arah bapak itu untuk melanjutkan percakapan, pria bersarung itu sudah hilang tanpa jejak. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara sandal. Benar-benar lenyap seketika. Ridwan langsung panik dan menyadari bahwa pria bersarung itu adalah makhluk halus, bukan manusia. Dan ia sengaja datang untuk memberikan peringatan. Ia menyadari bahwa setiap orang yang ia ajak bicara di malam itu bukanlah manusia seutuhnya, termasuk mungkin Bagas di beberapa momen. Ia mencoba menenangkan diri dan melanjutkan pekerjaan. Kemudian ia melihat ada kain dekorasi yang tergantung, bergerak-gerak seperti ada orang di dalamnya yang sedang melambai atau bergerak. Ia berpikir mungkin kain itu hanya tersangkut di besi, tetapi ia memberanikan diri, mendekat dan meraih kain itu. Ternyata kain itu kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Ia bertanya pada Bagas, "Gas, lu lihat gak sih, tadi ada orang di dalam kain itu?" Bagas menjawab, "Enggak bang, gue cuma lihat bahan doang, cuman kain yang digantung." Bagas tidak melihat sosok bergerak di dalam kain seperti yang dilihat Ridwan. Hal ini membuat Ridwan semakin yakin bahwa ia adalah target utama dari semua teror ini. Setelah itu ia kembali mendengar bisikan, kali ini lebih jelas dan berulang-ulang. "Udah pulang, sudah pulang." Ridwan semakin gugup dan merasa harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Di tengah semua teror dan bisikan, Ridwan berusaha menyelesaikan dekorasi.
Ia mulai merasakan ada suara jeritan minta tolong yang keras dari arah apartemen. "Bang, tolong dong!" Suara itu terdengar seperti jeritan keputusasaan. Ridwan kembali menoleh, dan kali ini ia melihat 4 hingga 5 sosok yang tadi ia lihat, termasuk kepala buntung dan sosok jubah hitam, muncul di lantai 3 apartemen. Ridwan terkejut luar biasa. Ia menjerit Allahu Akbar berkali-kali. Ia melihat lagi, dan sosok itu hilang. Ia melihat lagi, dan mereka muncul kembali. Pemandangan ini membuat Ridwan gila karena ketakutan. Yang paling mengerikan, leher dari sosok kepala buntung itu kini mengeluarkan darah yang menyembur seperti air mancur. Ridwan panik, ia berbalik dan lari tunggang langgang kembali ke tenda. Ia sempat penasaran dan melihat lagi, dan apartemen itu sudah gelap. Sosok itu sudah hilang. Saat ia kembali ke tenda, ia melihat Bagas lari ke depan dan menghilang dalam kegelapan, meninggalkan pekerjaan. Ia mencoba menelpon Bagas, tetapi tidak aktif. Ia sempat berpikir untuk ikut lari, tetapi ia tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang harus selesai jam 6 pagi. Sekitar pukul 4.30 pagi, menjelang subuh, Ridwan sudah tidak kuat lagi. Ia menelpon bosnya, mengatakan ia tidak bisa meneruskan pekerjaan ini. Bosnya berjanji akan mengirimkan orang. Ridwan kemudian mencari Bagas, dan ia menemukan Bagas pingsan lagi di dekat tembok dalam kondisi dicekik yang sangat parah. Wajah biru, mata melotot, lidah menjulur keluar. Setelah beberapa menit, Ridwan berhasil membangunkan Bagas lagi, dan Bagas kembali bersikap aneh, menenggak kopi panas dan makan roti dengan lahap. Ridwan memutuskan untuk mengabaikan Bagas dan fokus menyelesaikan panggung dan pelaminan. Tepat saat azan subuh berkumandang, pekerjaannya selesai. Ia menelpon bosnya dan kemudian ia mendapat kejutan. Bosnya menelpon dan mengatakan bahwa Bagas sudah berada di lokasi acara lain jauh dari Cilenyi, dalam keadaan ketakutan, mengaku dikejar-kejar oleh sosok berjubah hitam. Ridwan menyadari Bagas yang bersamanya sejak tadi, yang pingsan dan makan roti, mungkin adalah sosok tiruan yang mengganggunya. Ia menyelesaikan semuanya dan bosnya menyuruh ia pulang untuk istirahat. Setelah istirahat yang tidak tenang, Ridwan kembali ke lokasi di Cilenyi pada malam harinya untuk membongkar tenda. Bosnya hanya mengirim 4 orang, termasuk Ridwan, karena bos percaya Ridwan yang paling tahu cara membongkar. Salah satu temannya sempat bergidik dan berkata, "Buset, ini tempat seram banget. Sudah kayak tempat uji nyali." Hal ini membenarkan perasaan Ridwan bahwa tempat itu memang angker. Saat mereka mulai membongkar, pasangan Rini dan Agung, pengantin, dan keluarganya menghampiri Ridwan. Rini bertanya kepada Ridwan, "Yang semalam kerja ya? Memang semalam ada kejadian apa, Bang?" Ternyata bos Ridwan sudah menceritakan kepanikan Ridwan saat subuh tadi kepada pengantin. Ridwan mencoba berbohong, mengatakan tidak ada apa-apa, tetapi Rini mendesak. Ridwan akhirnya mengaku melihat sosok kepala buntung dan makhluk-makhluk lain di apartemen. Rini kemudian berpesan, nanti selesai bongkaran, abang beresin, pamit permisi segala macam. Besok malam baru kita bahas. Ridwan kebingungan mengapa harus besok malam, tetapi ia hanya menurut. Saat timnya bolak-balik mengangkut barang ke gudang, jaraknya 45 menit, Ridwan ditinggal sendirian lagi. Di tengah kesendirian itu, ia melihat pemandangan yang paling mengerikan. Di atas panggung pelaminan yang baru dibongkar, duduklah beberapa sosok. Seorang wanita berpakaian pengantin, hantu pengantin, 2 pria, dan bapak-bapak bersarung yang ia temui semalam. Ridwan mengenal wajah bapak bersarung itu. Ia mencoba menyapa pengantin wanita itu yang sedang makan. "Teh, maaf, kita mau bongkar pelaminan," katanya. Wanita itu menjawab, "Iya bang, ntar dulu ya, lagi makan mie." Tetapi mata Ridwan melihat dengan jelas yang dimakan oleh hantu pengantin itu bukanlah mie, melainkan cacing yang masih bergerak. Bapak bersarung itu sempat berpesan lagi, "Tong, kalau sudah beres, mainlah ke rumah ya." Saat Ridwan mengalihkan pandangannya, lampu hias tenda tiba-tiba mati setengah, dan semua sosok itu hilang sekejap, meninggalkan hanya daun-daun kering di atas pelaminan. Ridwan merasa seperti dihipnotis atau disirap. Ia yakin makhluk-makhluk itu mengawasinya dan benar-benar mengincarnya. Malam pembongkaran itu menjadi semakin mencekam. Ridwan ditinggal sendirian lagi karena mobil timnya pecah ban, membuatnya menunggu di tengah kegelapan Cilenyi. Ia merasa pasrah. Di saat ia sedang menunggu, ia melihat ke arah rumah kosong di depan tenda. Tiba-tiba, ia melihat ada orang-orang yang sedang makan di sana. Duduk di meja, terlihat seperti keluarga. Ia sempat berpikir
Mungkin rumah itu sudah ada penghuninya. Namun, ketika ia melihat lebih dekat, wajah mereka hancur. Salah satunya bolong di bagian hidung dan telinga tidak ada. Ridwan panik, menyalakan lampu tenda, dan seketika mereka hilang. Rumah itu kembali kotor dan kosong. Saat timnya datang, mereka menolak melihat ada pekerja atau bangunan baru di dekat tembok, menyalahkan Ridwan karena berhalusinasi. Keesokan harinya, Rini, sang pengantin wanita, menelpon Ridwan. Kali ini suaranya terdengar panik dan memohon. "Bang, tolong jujur. Lu waktu pas malam kejadian masang lu ada gangguan apa? Tolong bang, ini menyangkut nyawa saya juga," kata Rini. Rini mengaku mengalami kesurupan dan roh yang merasukinya meminta tumbal untuk proyek pembangunan apartemen. Proyek apartemen itu ternyata adalah proyek ilegal yang terhenti karena banyak pekerja yang tewas. 7 orang tewas, ada yang kepalanya dipenggal, dicekik, dan disergap. Rini mendesak Ridwan untuk jujur jika ia melakukan kesalahan. Setelah didesak oleh Rini dan seorang bapak yang mengobatinya, Ridwan akhirnya teringat satu hal. Ia mengaku bahwa saat selesai memasang kerangka, sekitar pukul 11 malam, ia buang air kecil atau kencing di tembok pembatas antara tenda dan apartemen. Bapak pengobat itu langsung berkata, "Yang abang kencingi itu orang tong. Itu orang lagi mengerjakan pintu menurut dunia gaib. Tetapi penglihatan kita itu hanya tembok." Ridwan menyadari kesalahannya. Ia sudah mengganggu makhluk gaib yang sedang bekerja. Bapak pengobat itu kemudian memberikan solusi, tetapi solusinya adalah sebuah tuntutan yang mengerikan. Ridwan harus mencarikan seekor ayam cemani yang full hitam total, tanpa ada setitik pun warna lain. Ayam itu harus dibawa ke lokasi Cilenyi pada pukul 3.30 subuh, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Pencarian ayam cemani menjadi sangat sulit. Ridwan dan bosnya panik karena ayam yang sepenuhnya hitam sangat jarang. Setiap kali mereka menemukan ayam hitam, selalu ada sedikit warna putih, entah di tenggorokan atau di bagian lain. Rini terus menelpon, mendesak dan panik karena nyawanya dan nyawa Ridwan dipertaruhkan. Akhirnya, bos Ridwan berhasil menemukan ayam cemani yang benar-benar hitam total. Pukul 3.30 pagi pun tiba. Ridwan harus pergi ke lokasi Cilenyi sendirian tanpa ditemani siapapun. Ia harus berjalan kaki, tidak boleh menggunakan kendaraan, dan tidak boleh memakai alas kaki, sendal atau sepatu. Ia mengenakan peci dan belangkon, topi tradisional. Yang paling mengerikan, ia harus membawa ayam itu dengan cara menjinjingnya di leher, tidak boleh dibungkus atau digendong. Perjalanan sendirian, berjalan kaki, di tengah sunyi subuh, menjinjing ayam, membuatnya sangat tertekan. Saat ia melewati warung yang buka, ia berniat mampir untuk minum karena kehausan. Tetapi suara dari bapak pengobat di telepon langsung melarang. "Bang, tolong ya, selesain dulu lah." Seolah-olah mereka tahu setiap gerak-geriknya. Setibanya di lokasi, bapak pengobat memberikan instruksi akhir. Ridwan harus duduk di dekat tembok tempat ia kencing, memejamkan mata selama 30 menit. Dan ia harus mematahkan leher ayam itu dengan tangan, tidak boleh dipotong dengan cara biasa. Ini adalah sebuah ritual yang sangat menyiksa dan kejam. Ridwan sempat marah. "Ini menyiksa, Pak. Gak boleh pakai cara lain." Tetapi bapak itu dan Rini mendesak, "Bang, tolong lakuin, gak usah banyak nanya." Ia harus mengikuti perintah itu. Tesnya adalah, selama 30 menit memejamkan mata, ia tidak boleh bereaksi terhadap godaan apapun. Misalnya, sentuhan atau bisikan, "Ayo, ikut." Jika ia berhasil menahan godaan, ia dan Rini akan selamat. Ridwan dengan perasaan pasrah dan takut, mengucapkan bismillah dan melakukan perintah itu. Mematahkan leher ayam cemani, dan kemudian ia memejamkan mata, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ridwan memejamkan matanya selama 30 menit penuh, pasrah di depan tembok tempat ia kencing. Selama 10 menit pertama, ia merasa seperti ada yang mengelilinginya. Di menit ke-20, ia mendengar suara pulang di telinganya, dan ia juga mendengar suara seperti orang berlari dan orang yang sedang memukul-mukul, mungkin makhluk yang sedang membangun pintu. Ia merasa tertekan, tetapi ia menahan diri, tidak bereaksi,
tidak membuka mata. Tepat setelah 30 menit, Bapak pengobat ditelepon menyuruhnya membuka mata. Ridwan membuka mata dan melihat ke depan. Ayam cemani yang baru saja ia patahkan lehernya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bulu-bulu hitam yang berserakan. Dan di tumpukan bulu itu, ia menemukan dua benda. Sebuah batu akik kecil yang bercahaya dan sebuah cincin yang di dalamnya ada kuku ayam. Ridwan mengambil benda-benda itu. Batu akik itu terasa panas sekali seperti api. Bapak pengobat menyuruhnya untuk mengambil lagi cincin itu dan ajaibnya, ketika Ridwan mengambil cincin itu lagi dan menaruhnya di saku, rasa panasnya hilang total. Ia merasa tenang. Ketakutan yang tadi ia rasakan lenyap seketika. Tembok tempat ia kencing kini memiliki tulisan Arab yang timbul. Bapak pengobat menerjemahkannya. Tulisannya adalah, "Jaga diri kamu baik-baik." Ini pesan, jangan pernah disalahgunakan untuk hidup mau dimanapun. Jagalah kebersihan dan beretikatlah baik. Ini adalah pesan yang sangat jelas dari dunia lain, sebuah teguran atas kesalahannya. Urusan tumbal pun selesai. Rini dan Agung selamat. Ridwan menjalankan sholat subuh setelah kejadian itu. Ia sempat merasa ada bisikan yang menggodanya. "Lu ngapain sih sholat dengan jalan yang sudah kotor begitu?" Tetapi ia tahu itu adalah ujian yang harus ia hadapi selama seminggu ke depan. Keesokan harinya, Ridwan datang ke acara syukuran atau selamatan pasangan Rini dan Agung. Mereka terlihat segar, tidak ada lagi wajah pucat atau tertekan. Lokasi di Cilenyi pun sudah rapi. Rumah yang tadinya kosong dan kotor, kini bersih dan berhuni. Ridwan bersyukur ia selamat dan ia membawa pesan berharga. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan, etika, dan menghargai alam sekitar, termasuk yang tidak terlihat. Kesalahan kecil, buang air kecil sembarangan, bisa berakibat fatal karena taruhannya adalah nyawa.